Ada suatu daerah yang terkenal dengan sungai yang jernih dan sejuk, sumber dari air alami, dikelilingi dengan perbukitan hijau, menciptakan suasana teduh dan damai. Nama daerah tersebut adalah Lubuk Minturun di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Di Lubuk Minturun, banyak spot-spot untuk pemandian. Salah satu pemandian favorit penduduk lokal dan perantau adalah di Pemandian Bendungan. Terlihat anak rantau terutama yang berada di sekitar Lubuk Minturun, spot pemandian di Bendungan banyak digunakan sebagai tempat bercengkrama dan balanjuang atau istilah sekarang mabar, yaitu makan bareng dengan sanak di kampung. Inilah salah satu agenda utama jika perantau pulang kampung, yaitu mabar di Sungai Bendungan Lubuk Minturun. Tanggal 27 November adalah hari di mana Lubuk Minturun dilanda bencana banjir dahsyat selama sejarah di wilayah tersebut, di mana belum pernah terjadi banjir sebesar ini. Dan ini adalah lokasi pemandian bendungan yang biasa kami kunjungi bersama para perantau. Sungguh menyedihkan di mana air yang jernih tiba-tiba keruh bercampur lumpur. Ini disebabkan karena wilayah tersebut mengalami cuaca hujan berhari-hari, sehingga air turun dari bukit tidak terkendali, menyapu di sekitar sungai yang dilewati air tersebut. Ini adalah spot pemandian yang berbeda, tapi masih satu lokasi. Terlihat aliran sungai bercabang dua, di mana sisi kanan yang menuju bendungan. Terlihat juga aktivitas pengunjung yang menikmati jernihnya air sungai, ada yang berendam di air, ada juga yang makan di tengah aliran sungai. Saat terjadinya bencana, terlihat air mengalir cukup deras. Warna air kecoklatan dan air sungai meluap sampai ke bantaran sungai. Di bantaran sungai tersebut banyak pedagang dan tenda-tenda untuk para pengunjung. Akibat derasnya air sungai tersebut mengakibatkan apapun yang ada di bantaran sungai tersapu oleh banjir yang dahsyat. Banjir juga menggenangi jalan utama Lubuk Minturun. Ternyata airnya berasal dari bukit yang mengalir dari gang jalan menuju ke jalan utama. Terlihat air berwarna coklat campur dengan lumpur, ketinggian banjir selutut orang dewasa. Akibat banjir tersebut tentunya melumpuhkan aktivitas warga di mana jalan tidak bisa dilewati. Banjir juga menggenangi rumah warga yang kebetulan level tanahnya lebih rendah. Video yang Anda lihat ini lokasinya berada di Balai Gadang, tepatnya di Masjid Balai Gadang, Kota Tangah, Lubuk Minturun. Terlihat air sudah menggenangi sepanjang jalan utama dan merendam pemukiman warga sekitar yang level tanahnya agak rendah. Pemirsa, saksikan video tersebut adalah banjir di jalan utama yang berada di depan rumah orang tua kami. Terlihat air banjir mengalir sangat deras berwarna coklat yang sudah bercampur dengan lumpur. Posisi rumah orang tua kami persis di depan Masjid Balai Gadang, merupakan masjid terbesar di Lubuk Minturun. Berikut tampakan sungai Lubuk Minturun di jalan bypass. Terlihat tinggi air hampir selevel dengan jalan, padahal tinggi jembatan. Jika air normal ke permukaan sungai sekitar 4-5 meter. Banyak warga khawatir jika air meluap ke bantaran sungai akan membahayakan nyawa mereka. Setiap jam warga selalu waspada atas ketinggian air tersebut. Banjir bandang di Lubuk Minturun, banyak mobil yang terbawa arus sungai. Berikut pantauan kami, ada beberapa unit mobil yang terbawa arus. Pertama, mobil yang hanyut adalah Toyota Avanza yang parkir di bantaran sungai karena tebingnya longsor menyebabkan mobil jatuh ke sungai. Kemudian selanjutnya ada Toyota Innova Venturer. Kurang tahu persis kira-kira mobil tersebut berakhir di mana. Selanjutnya ada korban lagi, sepertinya dari pengamatan kami, yaitu mobil Avanza. Mungkin masih ada lagi mobil yang kebawa arus, cuma kami tidak mengetahuinya. Harta benda yang jatuh ke sungai tidak hanya kendaraan mobil saja, tapi rumah warga dan sarana ibadah yang ada di bantaran sungai juga menjadi amukan air banjir. Bangunan jatuh ke sungai karena dinding bibir sungai yang tergerus oleh derasnya banjir sehingga tebingnya longsor. Terlihat arus sungai begitu deras, akan meluluh lantahkan setiap benda yang dilewatinya. Ini baru sebagian kecil prajurit Allah yang diturunkan ke bumi. Apakah Anda sadar keberadaan kita di alam ini cuma sebentar? Korban dari banjir dahsyat di Lubuk Minturun tidak hanya berupa harta benda, tapi juga ada korban manusia. Salah satunya anak tersebut yang berdomisili di Balai Gadang. Informasi yang kami terima, anak tersebut terjebak di arus banjir. Karena arus yang deras dan melebar ke bantaran sungai, akhirnya anak tersebut terbawa arus banjir. Korban ditemukan tersangkut di tumpukan kayu di bantaran sungai dan ditemukan sudah tidak bernyawa.
Semoga Allah ampuni dosanya dan dilapangkan kuburnya. Entah berapa korban jiwa akibat banjir bandang di Lubuk Minturun tersebut. Semoga warga lain yang keluarganya menjadi korban dari banjir tersebut diberikan kesabaran. Ini adalah perumahan mewah yang ada di wilayah Lubuk Minturun. Merupakan perumahan tipe klaster dan bangunan ada 1 lantai serta 2 lantai, mempunyai fasilitas yang lengkap sehingga banyak diminati oleh masyarakat yang menyukai suasana alam di mana posisinya berada dekat dengan aliran sungai. Jalan sudah dicor beton dan fasilitas lain ada sarana bermain dan pos security serta fasilitas lainnya. Pada kejadian banjir tanggal 27 November menimpa perumahan tersebut dengan derasnya air mengalir ke perumahan sampai-sampai memunculkan aliran sungai baru di tengah perumahan. Warga yang kendaraannya ada di luar dan tidak sempat menyelamatkan harta bendanya sehingga begitu mudahnya terbawa arus. Bagaikan petir di siang bolong air yang masuk ke perumahan tersebut begitu cepat, sehingga level genangan air begitu tinggi. Terlihat air banjir yang mengalir bagaikan air sungai buatan. Ketinggian air diperkirakan sampai 1 meter lebih. Terlihat ada beberapa mobil yang terendam dan hanyut di bawah arus. Beginilah pesona alam di wilayah Lubuk Minturun. Terlihat perbukitan nan hijau dan sungai yang jernih dan tentunya udara yang sejuk. Tentulah orang-orang menyukai wilayah tersebut dan ingin memiliki tempat tinggal di lingkungan nan asri. Di saat hari kejadian bencana, banyak rumah yang kena dampak dari banjir besar tersebut. Ada yang bangunannya longsor ke sungai. Ada pula perumahan yang terkena arus banjir bercampur lumpur. Bahkan ada aliran sungai yang terbentuk secara alami karena arus yang deras sehingga air mencari jalan sendiri. Arus yang deras tersebut tidak hanya membawa lumpur, tapi juga bebatuan. Pemirsa dapat melihat visual gambar dari atas. Terlihat lebar sungai semakin lebar karena debit air yang begitu tidak terkendali. Berikut kondisi jembatan Lori Lubuk Minturun. Alhamdulillah jembatan tersebut masih berdiri, kokoh tidak goyah akibat derasnya air sungai. Hanya terlihat potongan-potongan ranting pohon yang tersangkut di jembatan. Dengan masih kokohnya jembatan tersebut tentu tidak akan menyulitkan warga dalam mobilisasi di saat banjir sudah berkurang dan kembali normal. Berikut kondisi rumah orang tua kami yang berada persis di depan Masjid Balai Gadang. Alhamdulillah tidak ada sedikit pun air banjir yang melewati rumah orang tua kami. Pasca bencana, terlihat sehari setelah banjir bandang, para petugas dan warga setempat bergotong royong membersihkan jalan utama. Terlihat aktivitas pembersihannya di jembatan Lori Lubuk Minturun. Begitu banyaknya sampah akibat dibawa oleh arus banjir dan sisa lumpur, membuat petugas kebersihan dan warga harus kerja keras untuk membersihkan jalan dari sisa banjir. Untuk membersihkan jalan tersebut tidak butuh waktu lama berkat kerjasama yang baik. Masalah tersebut bisa diatasi. Terlihat kerusakan akibat banjir bandang. Salah satunya ada di perumahan Lumin Park Lubuk Minturun, di mana kerusakan cukup parah. Baik fasilitas perumahan maupun harta benda warga seperti mobil dan motor yang tergeletak tak beraturan. Bahkan ada yang bertumpuk antar mobil, satu dengan mobil lain. Terlihat hasil banjir dahsyat dengan meninggalkan tumpukan lumpur-lumpur yang ketebalannya sampai 0,5 meter, serta batu-batu yang berserakan hasil dari bawaan banjir bandang. Aparat dan warga harus bekerja keras. Bagaimana caranya agar kondisi pasca banjir bisa memulihkan kembali seperti kondisi normal? Memang butuh waktu lama untuk pemulihan tersebut. Dan kerugian yang diderita warga tidak hanya moral, tapi juga materi. Tapi inilah musibah datangnya tidak bisa diperkirakan dan tak terduga. Terlihat begitu porak-porandanya perumahan tersebut yang diakibatkan derasnya banjir saat itu. Semoga ini jadi ibroh dan renungan bagi kita semua, bahwa harta yang kita peroleh tidak ada artinya bisa diluluh lantahkan oleh kekuasaan Allah dalam sekejap dan dengan cara apapun.
Video tersebut tadinya adalah jalan yang ada dalam perumahan karena banjir yang deras bersamaan batu-batu dan lumpur. Dan begitu kuatnya arus tersebut sampai menggerus jalan dan berubah seperti sungai buatan. Ini adalah penuturan warga mengenai aliran sungai pasca banjir. Sekarang airnya merubah arah. Ini dia. Ini sebenarnya ini bukan sungai awalnya ya. Ini adalah pemukiman masyarakat. Ya. Enggak, sungai itu yang di sini. Sungai hanya yang di sini. Tapi karena arus air deras, nah ini jadinya. Ini adalah penampakan rumah warga di lokasi lain, terlihat lumpur di mana-mana dan kerusakan bangunan yang parah ditimbulkan akibat banjir bandang. Selain kerusakan yang timbul, dampak lain munculnya ranting-ranting pohon serta sampah yang berserakan. Semoga ada bantuan dari pemerintah atau dari swasta agar meringankan beban saudara kita yang terkena musibah. Ini adalah penampakan bendungan di Lubuk Minturun yang terlihat tumpukan batu-batu dan pohon-pohon sisa dari banjir bandang. Alhamdulillah struktur bendungan masih kokoh sehingga tidak ada kerusakan yang cukup parah. Jembatan gantung masih bisa berfungsi seperti biasa sehingga tidak menyulitkan warga dalam melakukan aktivitasnya. Terlihat bibir sungai sudah tergerus dengan banjir bandang, menyebabkan lebar sungai menjadi tambah lebar. Terlihat tumpukan pasir dan batu kerikil yang terbawa oleh arus banjir. Pasir dan kerikil menumpuk di tengah sungai, sehingga air sungai mencari jalan, dan ini yang menyebabkan bibir sungai tergerus akibat aliran yang deras. Di saat air banjir sudah mulai surut dan terlihat porak-porandanya bantara sungai, serta ada beberapa mobil warga yang hanyut terdampar di berbagai tempat. Ini adalah sisa lumpur banjir yang menimpa Masjid Balai Gadang. Berikut penuturan dari pengurus masjid. Kondisi Masjid Raya Balai Gadang, Kota Tangah. Mana tahu ada solusi dari ikhwah sekalian bagaimana ini untuk membersihkan, untuk penanganan supaya cepat, dan jika ada kesempatan ikhwan-ikhwan yang mau membantu, Masya Allah, supaya mungkin bisa terselenggaranya sholat Jumat di sini yang keberluah. Inilah kondisi saat ini. Yang dalamannya juga masih ini berlumpur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat dan pertolongan Allah, Allah mudahkan ini para santri Baitul Salam Goro untuk Masjid Raya Kota Tangah dengan kawan-kawan dari pemadam kebakaran. Alhamdulillah, ini Pak Ipin dan masjid alhamdulillah sudah rapi kembali. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan ya. Ini santri-santri Ma'had Baitul Salam yang antusiasnya membersihkan masjid yang terdampak banjir. Jazakallah khair santri-santri dan Bapak pemadam kebakaran, relawan dan seluruh yang terlibat. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang sangat banyak telah membersihkan rumah Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair.